Video kali ini saya mau merespon, ada yang menulis di komentar, ini kaitannya dengan praktek Law of Attraction. Jadi mungkin kalian bingung, ada banyak tutorial di sana terkait Law of Attraction. Saya akan berikan beberapa hal yang menurut saya, kenapa prakteknya menjadi sulit, karena ada beberapa hal yang mendasar yang tidak dipahami. Jadi saya akan tampilkan komentarnya di layar, silahkan kalian baca. Tapi pada intinya di sini ada kebingungan. Katanya kalau terlalu banyak berpikir, berimajinasi, ada efek negatifnya. Kemudian akhirnya juga menjadi rancu ketika kita mau mempraktekkan LOA, diminta untuk membayangkan sesuatu dengan perasaan yang sesuai. Jadi kalian sudah punya tekanan masalah, kemudian harus mempraktekkan Law of Attraction ini menjadi kontradiktif. Kamu penuh tekanan, harus membayar hutang, tapi harus membayangkan dengan perasaan yang sesuai. Oke, saya mulai dulu dari pemahaman perbedaan berpikir dan merasakan antara pikiran dan perasaan. Berpikir itu sederhana, tidak makan waktu. Karena berpikir itu tentang apa dan bagaimana, kapan. Jadi misalnya, sekarang kamu ada masalah. Entah masalah bisnis, entah masalah keuangan. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Langkahnya seperti apa? Kapan itu kamu lakukan? Jadi semua ini terkait hal-hal teknis. Itulah yang disebut berpikir. Tapi orang tidak bisa membedakan apakah dirinya berpikir atau merasakan. Jadi rumus sederhana, semua tindakan, ucapan kita itu dimulai dari pikiran. Jadi kalau segalanya energi, sebelum itu hadir dalam sisi materi berupa tindakan atau ucapan, pasti dimulai dari kesadaran kita, di level mental, di dalam diri kita. Oke? Jadi energi itu mengikuti pikiranmu. Dan berikutnya adalah pikiranmu itu melayani apa yang kamu rasakan. Jadi kalau kamu lapar, pikiranmu melayani bagaimana kamu memenuhi rasa laparmu. Kalau kamu penuh kemarahan, pikiranmu melayani bagaimana kamu melampiaskan kemarahanmu. Jadi kalau mau diurutkan, rasa, pikiran, kemudian baru ke tindakan atau ucapan. Nah, kalian perlu sadari urutannya ini dulu, supaya kalian bisa membedakan apakah kalian itu berpikir atau hanya sekedar merasakan atau mengkhawatirkan. Jadi orang kadang yang dikatakan terlalu banyak berpikir, itu karena sebetulnya dia lebih pada aspek memenuhi rasanya tentang ketakutan, tentang kekhawatiran. Jadi kamu sudah punya rencana nih, kamu mau berbisnis, kamu mau bekerja sama, atau kamu mau melakukan apapun juga terkait dengan langkah bisnismu. Nah itu berpikir. Tapi yang tidak disadari, saat kamu mau melakukan, kamu sudah ada perasaan. Bisa nggak ya? Nah itu artinya kamu bukan berpikir, itu kamu mengkhawatirkan. Kemudian berikutnya, setelah kamu melakukan, saat kamu melakukan kamu ragu, apakah ini nanti akan mencapai hasil. Nah, itu bukan berpikir, itu kamu mengkhawatirkan. Jadi aspek kekuatan energi, fondasi yang pertama itu dari getaran. Getaran yang tinggi, indikatornya adalah dia tidak menguras tenagamu secara fisik. Getaran yang rendah, dia akan menguras tenagamu secara fisik. Akhirnya, apapun yang kamu khawatirkan, kamu takuti, itu akan berdampak ke level fisikmu. Kamu menderita penyakit. Oke? Jadi kenapa saya katakan di meditasi mistik 3 fase itu untuk pengkondisian. Fase pertama ada aspek upaya pikiran, fase titik 0 untuk netralisir, fase ketiga untuk mengoptimalkan kekuatan berpikir atau berimajinasi kita dari dasar level netralnya dulu. Seperti perpindahan gigi. Kemanapun, kalau kalian pakai persneling yang manual, mau ke gigi 2, 3, 4, atau mundur, melalui 0 dulu. Jadi, yang selalu kalian harus sadari, apakah kalian berpikir atau kalian meragukan, mengkhawatirkan, takut. Getarannya hanya 2 sebenarnya kalau mau disederhanakan. Fear and love. Takut dan love itu cinta. Jadi kalau kalian mengerjakan sesuatu dengan passion, itu kalian fokus otomatis. Karena kalian mengerjakan sepenuh hati. Jadi kalau kalian melakukan hobi kalian, itu sudah fokus. Karena yang kalian lakukan itu sesuai dengan keinginan kalian,
ya kan, hobi kalian, indikatornya apa? Energinya menjadi tinggi. Waktu menjadi tidak terasa. Mengerjakan sesuatu yang kamu suka itu juga energimu seperti tidak ada habisnya. Nah, ketika orang mempraktekkan loa, dia tidak memahami tentang level motif dari emosinya, getarannya ini tadi. Jadi itu sebabnya menjadi sulit. Kamu membayangkan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang ada dalam dirimu. Oke, jadi bedakan. Berpikir dan merasakan itu sangat-sangat berbeda. Yang perlu dijaga adalah level emosi. Kemudian berikutnya, kenapa orang susah mempraktekkan law of attraction? Yaitu tadi, karena dia tidak bisa membedakan apakah dia berpikir atau merasakan. Jadi, law of attraction ini hanya satu bagian kecil dari sekian hukum alam atau hukum universal. Ini tinjauan dari aspek spiritualitas di masa lampau. Jadi pemahaman Tuhan di masa lampau, Tuhan itu adalah the law atau hukumnya. Hukum semesta, hukum universal ini mengikat semua cara mutlak. Tidak ada sesuatu pun yang lolos dari hukum ini. Nah, orang jadi bingung karena sekarang kita ada banyak aliran agama dengan aturan dan pendekatan masing-masing. Jadi kadang tidak selaras dengan yang secara takdir, secara ketentuan itu berjalan di alam ini. Ketika kalian membayangkan sesuatu, mempraktekkan loa, padahal kalian dalam tekanan, itu susah. Padahal nggak boleh mikir, ya kan? Harus lepas. Tapi ada praktek juga yang harus mengimajinasikan, padahal kalian sedang dalam tekanan. Nah, fundamental yang pertama, hukum alam itu adalah tentang hukum sebab akibat. Semuanya. Apapun yang kalian lakukan, pasti ada akibat atau konsekuensinya. Jadi, andaikan seperti ini. Ada orang berdagang barang yang sama, di area yang sama, dengan cara yang sama. Apa yang terjadi? Belum tentu nanti yang didapat setiap orang ini juga sama. Nah, ini yang dikatakan konteks rezeki. Jadi apa artinya? Kembali lagi pada hukum sebab akibat. Kalau tindakan, upaya, ucapan kalian, langkah kalian, itu adalah penyebabnya. Itu absolut. Artinya kalian yang harus menentukan. Tapi akibat dari upaya kalian, ini yang dikatakan kehendak Tuhan. Hukum alam. Segalanya berjalan relatif. Kenapa orang sulit mempraktekkan loa? Karena tadi, dia tidak berpikir. Dia hanya merasakan. Kalau dia berpikir, dia tidak perlu lagu lagi. Karena apapun yang kamu lakukan, itu pasti ada akibatnya. Cuma kamu nggak tahu seberapa besar akibat itu, kapan akibat itu, tapi itu pasti. Nah, karena ini tidak dipahami, fokusnya itu menjadi bingung dan berubah. Kamu hanya bisa fokus pada upaya, karena benar-benar itu adalah domain atau bagian yang bisa kamu lakukan. Langkahnya, kapan dan bagaimana, itu kamu yang melakukan. Tapi terkait apa yang nanti kamu dapatkan, itu relatif. Jadi fokusnya bukan pada apa yang kamu dapat, fokus pada apa yang akan kamu kerjakan. Nah, orang yang saya katakan tadi, dia tidak berpikir. Karena dia selalu mengkhawatirkan sesuatu hal yang belum terjadi pertama kali ya. Hanya dalam level mentalnya. Yang kedua kali, itu pun juga relatif, tidak bisa diprediksi. Nah, jadi fokus pada apa yang bisa kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan kemungkinannya cuma dua, sesuai keinginanmu atau tidak sesuai keinginanmu. Kalau sesuai keinginanmu, berarti kamu berhasil, kamu senang. Kalau tidak sesuai keinginanmu, kamu kecewa. Tapi tidak lari dari dua itu. Maka mana ranah yang bisa kamu upayakan? Ya kamu harus bersiap. Langkah berikutnya, kalau kamu tidak berhasil, lalu apa yang kamu kerjakan? Kenapa kamu tidak berhasil? Apakah langkahmu salah atau prosesmu belum optimal? Cuma itu saja. Jadi metodologi berpikir itu jelas, step by step. Tapi selalu dikacaukan karena fokusmu itu pada satu ranah yang sepenuhnya relatif, misteri. Kemudian berikutnya, ini hukum yang sederhana juga. Hukum kesempatan, the law of chance. Jadi kalau kalian sudah melakukan praktek loa, tadi saya sudah jelaskan, arah fokusmu adalah pada tindakan. Berikutnya kalian perlu paham apa itu hukum kesempatan. Jadi sekalipun kalian punya ide brilian, punya rencana yang bagus, tanpa eksekusi berarti nol besar. Karena kalau suatu hal ingin kalian wujudkan, berarti harus ada aspek tindakannya. Nah, apa itu hukum kesempatan? Artinya, ketika kamu menciptakan kesempatan demi kesempatan,
peluangnya menjadi semakin besar untuk terwujudkan. Oke ya. Jadi ini yang saya katakan bahwa praktek loa itu harus satu paket. Tidak hanya dalam imajinasi, tapi juga keserasan dengan batin, juga dengan upaya. Oke. Jadi apa yang dikatakan orang itu beruntung atau dapat rezekinya atau dapat jodoh, tidak mungkin kalau dia tidak menciptakan kesempatan. Kalau kalian melakukan sesuatu, misalnya ada upaya bisnis, oke, kalian coba lakukan eksekusi itu, ternyata tidak membuahkan hasil, ya tinggal evaluasi saja. Ini yang dikatakan berpikir, di mana kekurangannya, apa perlu disesuaikan rencananya, atau apa yang perlu ditambahkan dalam upaya itu. Nah, kamu mencoba lagi, artinya kamu menciptakan kesempatan lagi. Setiap kesempatan pasti ada dua kemungkinan, berhasil atau tidak berhasil. Tapi tanpa menciptakan kesempatan, tidak akan bisa menuju suatu hal yang menjadi wujud secara hasil. Oke, jadi poin ini terkait dengan tadi langkah pertama, fokus pada apa yang kamu bisa lakukan. Rencanakan, eksekusi, evaluasi, ya kan? Kemudian kamu lakukan lagi, evaluasi, nanti akan ketemu bahwa pada waktunya nanti segala sesuatu berlaku sebab atau akibat. Kemudian berikutnya, ini hukum universal yang saya dapat dari filsuf Alan Watts. Oke, kalian mungkin bisa cari. Jadi Alan Watts mengungkapkan tentang hukum kemunduran atau hukum berkebalikan. Kalau bahasa Inggrisnya, the backward law. Apa yang dimaksud dengan hukum ini? Nah, ini kaitannya tadi dengan apa yang mesti kita fokuskan. Fokus pada sebab, pada upaya, atau justru kita fokus pada akibat, output, hasil. Jadi, kamu bisa rasakan sendiri. Kamu bisa cari contohnya di luar juga banyak. Ketika orang pengen diet misalnya, pengen kurus, dia pengen cepat itu terwujud, tiap hari dia berkaca, semakin dia merasa gemuk atau tidak kurus-kurus. Demikian pula kalau kamu sedang dalam masalah tekanan ditagih hutang, waktu itu semakin menjepit. Jadi konteks pemahaman dari sisi mental, ini tentang kesadaran akan rasa. Bahwa rasa itu bisa kamu atur harusnya, karena kamu adalah pengendali rasa dan pikiranmu. Jadi ketika kamu terjebak oleh rasamu, artinya kamu dikendalikan oleh muatan alam bawah sadarmu. Ketika kalian menginginkan kaya, semakin kamu jauh dari kaya. Ketika kamu menginginkan sukses, makin jauh dari sukses. Karena fokusmu pada output yang sifatnya relatif. Tapi ketika kamu fokus pada yang kamu lakukan, kamu tidak peduli berhasil atau tidak, karena semuanya pasti ada akibatnya. Seperti yang tadi saya jelaskan di dua hukum sebelumnya, ini akan menjadi sederhana. Jadi ingat ya, mana yang mesti kamu fokuskan, di mana kekuatanmu, yaitu dari hukum yang paling mendasar tadi, sebab akibat. Kemudian berikutnya, saya akan menjelaskan law of vibration, hukum getaran. Jadi, semesta, Tuhan itu merespon. Itu dari frekuensi getaranmu. Emosi itu adalah energy in motion, energi yang bergerak atau dalam pergerakan. Jadi, Tuhan atau semesta itu tidak menjawab bagaimana kamu berdoanya, bahasa doanya apa, di mana. Yang direspon adalah suasana emosimu. Karena yang namanya rasa itu universal. Jadi rasa senang saya dengan rasa senangmu, rasanya sama. Sedih, setiap orang itu juga rasanya sama. Lapar, setiap orang juga merasakan itu hal yang sama. Yang berbeda adalah tentang bagaimana orang mengekspresikan kondisi rasa itu dan bagaimana mencapainya. Oke? Nah, terkait dengan praktek loa, orang harus membayangkan kesuksesan, bayangkan suatu hal yang positif, padahal kamu dalam tekanan, ya kan? Kamu dalam kondisi misalnya secara finansial bermasalah, tapi kamu harus mengimajinasikan, harus membayangkan suatu hal yang berlawanan dengan itu, susah. Kembali lagi ke rumus getaran, rasa itu sama. Jadi mungkin kalau kamu susah membayangkan gambaran yang terkait masalah yang ada, penuhi dari kesamaan getarannya. Gimana caranya, Mas? Ya apapun lah yang kamu lakukan, kamu kerjakan hobimu, oke?
getaranmu akan naik. Jadi tidak perlu langsung berhubungan, tapi rasa itu sama. Kerjakan apa yang kamu senang supaya getaranmu naik, energi mentalmu menjadi lebih baik. Jadi orang mungkin susah percaya praktek law of attraction ini. Tapi hal yang sederhana itu tidak terbantahkan. Kalau kamu dalam kondisi senang, kamu optimis, pasti efek ke kinerjamu juga akan meningkat. Kalau kamu penuh keraguan, kamu pesimis, demikian pula energi dalam pergerakan dari tindakanmu juga akan berkurang. Jadi kalau kita bicara tentang spiritualitas, semua tentang keseimbangan. Oke? Kalau kalian terlalu overconfidence, ya kan, itu bukan berpikir. Karena pasti ada celah di mana kalian miss atau meleset. Demikian pula sebaliknya, kalau kalian sangat pesimis, ya, tidak percaya diri, pasti juga akan membuat langkah kalian meleset. Oke, kemudian berikutnya, hukum ritme atau the law of rhythm. Hukum ini mengatakan bahwa di semesta segala sesuatu itu bergerak dalam ritme. Seperti kalian melihat gelombang di laut, ada naik, ada turun, ada siang, ada malam, ada musim penghujan, ada kemarau. Apa kaitannya dengan loa? Jadi sehebat apapun rencana kalian, ya kan? Seteliti apapun kalian menyusun sebuah rencana dan melakukannya itu, segala sesuatu itu sudah ada waktunya. Nah, orang yang belajar meditasi atau mempraktekkan spiritualitas ini membaca ritme, membaca momentum. Apa yang tadi saya katakan dengan hukum kesempatan, kamu melakukan tindakan menciptakan kesempatan, dan kesempatan semakin banyak kamu ciptakan memperbesar momentum. Nah, orang-orang yang intuitif, mereka yang sukses itu mereka peka membaca momentum. Kapan ya saatnya saya melakukan? Karena sudah ada waktu-waktu yang selaras dengan alam. Ini sebabnya praktek-praktek dulu ada penanggalan, ya, ada aturan-aturan. Karena dulu waktu keselarasan itu masih dijaga, ya itu bisa berjalan. Tapi ini sudah jauh berbeda dengan kehidupan sekarang yang serba instan, serba cepat, kadang memotong keselarasan. Jadi akhirnya pasti ada ketidakseimbangan. Jadi kalau kita mempraktekkan loa, itu hanya sekian dari banyak hukum semesta. Hukum semesta itu sendiri ada sebuah bentuk kepastian sebetulnya. Alurnya jelas. Ada yang mengatakan 7 hukum semesta, 12, 25, 125. Penerjemahan tentang keteraturan semesta ini menjadi bagian dari praktek spiritualitas di masa lampau. Oke, jadi sampai di sini videonya. Sedikit tanggapan saya kalau kalian mengalami kesulitan mempraktekkan loa. Ini semua tentang aspek mental, tentang kesadaran. Bahwa ketika kalian melakukan upaya pun yang sifatnya tirakat, entah puasa, entah meditasi, apapun, itu adalah sarana untuk mencapai kesadaran kalian. Dan tidak selalu untuk sampai ke sana itu cara yang sama bisa berlaku untuk semua orang. Maka kenapa kamu harus fokus pada upaya yang kamu lakukan, fokus pada kelebihanmu, karena semuanya itu berlaku keseimbangan. Belajar spiritualitas adalah belajar lepas dari batasan demi batasan secara fisik. Jadi, kamu harus berpikir secara luas. Satu hal yang tidak baik untukmu atau kekuranganmu, misalnya saya miskin. Orang miskin karena keterbatasan, mereka yang sukses itu berawal dari kondisi yang sangat tidak mendukung. Akhirnya apa? Sisi aspek kekuatan lainnya dari spiritualitas ada, dia kreatif. Jadi Tuhan itu pasti memberikan segala hal itu dua sisi. Tinggal fokus kemana kita mengejar dan mengupayakan itu. Oke, kalau kalian suka video ini silahkan berikan like, silahkan share. Berikan komentar kalau ada yang kurang jelas. Kita ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.